Keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berlian Putri Arifin dengan NIM 210166063 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Keterampilan Berbicara. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang teori dasar keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek berbahasa. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang berkembang pada diri manusia semenjak ia masih anak-anak. Keterampilan berbahasa ini didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada saat ini pula lah keterampilan berbicara atau keterampilan berujar dipelajari atau dimulai. Ada 3 hubungan berbicara. Yang pertama yaitu berbicara dengan menyimak. Hubungan antara berbicara dengan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung. Merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Hubungan berbicara dengan menyimak adalah sebagai berikut. 1. Ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. 2. Kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh anak biasanya ditentukan oleh perangsang yang sering ditemui. 3. Ujaran anak mencerminkan pemakai bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempat hidupnya. 4. Anak yang lebih muda lebih dapat memahami kalimat yang lebih jauh panjang dan rumit daripada kalimat yang dapat diucapkannya. 5. Bunyi atau suara merupakan faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata si anak. 6. Berbicara dengan bantuan alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik daripada pihak penyimak. Yang kedua itu berbicara dengan membaca. Dari telaah beberapa penelitian, maka hubungan kegiatan lisan dan membaca antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu performansi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. 2. Pola ujaran yang tuna aksara mungkin mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. 3. Bagi anak awal sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Sedangkan bagi anak kelas tinggi akan turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. 4. Kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Yang ketiga yaitu ekspresi lisan dengan ekspresi tulis. Yang pertama, anak belajar berbicara jauh sebelum sang anak dapat menulis. 2. Anak yang telah dapat menulis dengan lancar biasanya dapat pula menuliskan pengalaman pertamanya tanpa diskusi pendahuluan. 3. Perbedaannya, ekspresi lisan cenderung ke arah kurang berstruktur, lebih sering berubah-ubah, tidak tetap, serta lebih membingungkan daripada komunikasi tulis. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan terhadap para pendengarnya. Di samping itu, pembicara harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perseorangan. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 maksud umum. Yang pertama, yaitu memberitahukan, melaporkan atau to inform. Kedua, menjamu, menghibur atau to entertain. Dan yang ketiga yaitu membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. 3. Catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara, ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Metode yang pertama yaitu metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan metode ini, yang pertama itu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan.
Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara cukup efektif. Yang ketiga, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Sedangkan kekurangan dari metode ini, yang pertama cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit. Kedua, pembicaraan kaku. Yang ketiga, penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Metode yang kedua itu metode menghafal atau delivery from memory. Metode ini adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihan dalam metode ini, yang pertama sistematis dan teratur, yang kedua tidak berbelit, dan yang ketiga itu lengkap. Sedangkan kelemahan dalam metode ini, sering menjemukan, cenderung berbicara cepat-cepat, dan kurang penghayatan. Dan serta juga sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat yang penting. Kelebihan dalam metode ini, yang pertama, naskah membantu isi pembicara dan mempunyai fungsi dokumentasi yang lengkap. Sedangkan kelemahannya, metode ini agak kaku, tidak menarik, dan sulit memberikan tekanan. Metode yang keempat yaitu metode extemporan atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Jika catatan ditulis pada kartu biasa, disebut card system. Sedangkan jika catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut, disebut number system. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menunjang kegiatan berbicara. Hal ini dimasukkan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan seperti yang telah direncanakan dan ditargetkan. Keterampilan berbicara seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor penunjang. Faktor penunjang utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu potensi yang ada di dalam diri orang tersebut, baik fisik maupun non-fisik atau psikis. Faktor fisik adalah menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara, misalnya pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Sedangkan faktor non-fisik diantaranya adalah kepribadian atau karisma, karakter, temperamen, bakat atau talenta, cara berpikir, dan tingkat intelijensi. Sedangkan faktor eksternalnya, misalnya tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Yang A, faktor-faktor kebiasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Ketiga, pilihan kata atau diksi. Dan yang keempat, yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Yang B, yaitu faktor non-kebahasaan yang mendukung keterampilan berbicara. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kelima, penyaringan suara juga sangat menentukan. Yang keenam, itu kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Yang terakhir yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Yang pertama, berbicara satu arah. Berbicara satu arah merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya seperti pidato, khotbah, wawancara, dan pewara. Yang kedua itu berbicara dua arah. Berbicara dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung.
Contohnya yaitu diskusi, tanya jawab dan drama. Yang ketiga yaitu berbicara formal. Berbicara formal merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu dan mediumnya bahasa Indonesia lagam baku, tetap pidato, ceramah, dan diskusi. Jenis yang keempat yaitu berbicara informal atau tidak resmi. Berbicara informal atau tidak resmi merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Contohnya, berbicara dengan teman sebaya, dengan keluarga, dengan teman, dan dengan teman ketika menunggu antrian dan sebagainya. Baiklah, di akhir presentasi ini saya akan menyimpulkan dari presentasi saya mengenai teori berbicara ini. Kesimpulannya yaitu, berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia mengkombinasikan gagasan, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan, yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Kurang dan lebihnya saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.